Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Perkenalkan, saya Salwa Jinan dengan NIM 2902350008 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Mulyono SHMM, di sini saya akan mulai materinya. Apa itu pajak? Pajak adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan hukum, sebagai bentuk kontribusi untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan layanan publik. Pungutan pajak kepada individual dimaksudkan supaya pemerintah menyediakan pelayanan umum yang menjadi kepentingan bersama, bukan bagi kepentingan pembayar pajak saja. Pajak menjadi kata yang digunakan secara luas untuk menggambarkan segala beban atau biaya pemerintah bagi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri pajak? Yang pertama, pajak itu wajib dibayarkan. Membayar pungutan wajib pajak merupakan wujud dari ketaatan bagi setiap warga negara demi mendukung pembangunan nasional dan menunjang pembiayaan negara. Menurut falsafah Undang-Undang Perpajakan, pungutan wajib ini juga merupakan hak bagi warga negara untuk turut berpartisipasi kepada kebutuhan pembiayaan demi pembangunan nasional. 2. Pajak yang bersifat memaksa. Makna memaksa kali ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang sudah dinyatakan sebagai wajib pajak. Pihak-pihak yang harus membayar pajak yaitu mereka warga negara yang sudah memenuhi persyaratan wajib pajak, baik secara objektif maupun syarat subjektif. Salah satu dari persyaratan tersebut yaitu warga negara yang sudah mempunyai pendapatan melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang dapat menopang keberlangsungan suatu negara. Pemerintahan menetapkan dasar hukum yang kuat untuk mengatur segala mekanisme perpajakan, mulai dari perhitungan, proses pembayaran, sampai dengan pelaporannya. Undang-undang memiliki sifat hukum yang sah dan mengikat sehingga warga negara perlu menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, warga tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pungutan wajib merupakan salah satu cara untuk dapat meratakan pendapatan warga dalam bentuk penyediaan layanan dan fasilitas umum. Uang iuran wajib dari rakyat akan kembali kepada rakyat itu sendiri, meskipun tidak diberikan secara langsung. Ini akan dirasakan kembali setelah beberapa waktu ke depan dalam bentuk fasilitas dan beberapa layanan dari negara. Selanjutnya, apa saja sih fungsi pajak? Fungsi pajak yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeteer. Secara umum, pungutan wajib atau pajak menjadi sumber pendapatan nasional yang paling besar di banyak negara. Maksud dari fungsi anggaran kali ini bahwa pungutan wajib akan digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan negara. Contoh kebutuhan negara tersebut antara lain seperti pembiayaan kegiatan rutin, belanja barang negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan, pemeliharaan, dan sebagainya. Selain itu, fungsi pungutan ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan negara agar tidak timpang. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran.
Peran pajak juga dapat membantu tugas pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Fungsi mengatur pada pungutan ini akan digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengatur kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Selengkapnya, tujuan dari fungsi mengatur yang dimiliki oleh pungutan wajib ini antara lain, yang pertama untuk menghambat laju inflasi, yang kedua untuk menarik investasi modal, yang ketiga, untuk membantu meningkatkan produktivitas perekonomian. Yang keempat, untuk alat mendorong kegiatan ekspor, contohnya seperti pajak ekspor. Yang kelima, dapat memberikan perlindungan terhadap barang buatan dalam negeri, contohnya PPN, atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau redistribusi pendapatan. Semua pungutan yang warga bayarkan akan dialokasikan untuk pembangunan negara secara merata. Fungsi ini akan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan negara dengan kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya, pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan pekerjaan baru di suatu daerah. Nantinya, orang-orang di daerah tersebut akan mendapat sumber penghasilan baru sehingga pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Yang keempat, ada fungsi stabilitas. Pajak akan menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga, seperti mengatasi masalah inflasi, penetapan nominal pungutan wajib, kebijakan peredaran uang, dan lain-lain. Misalnya, jika negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan wajib yang relatif tinggi. Dan apabila negara mengalami deflasi atau kelesuan ekonomi, maka negara akan menurunkan nominal pungutan yang relatif rendah sehingga masalah tersebut bisa teratasi. Ada berapa sih jenis pajak yang ada di Indonesia? Yang pertama, pajak dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, ada indirect tax atau pajak tidak langsung. Indirect tax itu adalah pungutan wajib yang hanya diberlakukan saat wajib pajak melakukan suatu perbuatan tertentu. Contoh dari indirect tax yaitu PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Ada juga pungutan yang hanya dibayarkan bagi mereka yang menjual barang bawang merah. Yang kedua ada direct tax atau pajak langsung. Direct tax adalah jumlah pungutan wajib yang harus dibayar sesuai dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh kantor perpajakan. Contohnya direct tax itu yaitu PBB atau pajak bumi dan pembangunan dan juga PPH atau pajak penghasilan. Yang kedua, berdasarkan instansi pemungutnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada rakyat daerah tersebut. Contohnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, PBB pedesaan dan perkotaan, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pajak pusat. Pajak pusat merupakan pungutan wajib yang harus warga negara bayarkan kepada pemerintah pusat melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya PBB atau Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Ada PPH, PPNBM, PPN, bea materai, dan lain-lain. Yang terakhir, jenis pajak yang berdasarkan subjek dan objek pemungutannya. Yang pertama, pajak subjektif merupakan pungutan wajib yang harus warga bayarkan berdasarkan aspek subjeknya atau individunya. Contohnya seperti PPH dan juga pajak kekayaan. Yang kedua, ada pajak objektif yang merupakan pungutan wajib yang didasarkan pada aspek objeknya atau kebendaan. Contohnya pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah
Pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Sedangkan PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, apa saja yang termasuk subjek pajak? Yang tergolong subjek pajak dalam negeri, yang pertama itu ada orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, ada badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya berdasarkan atau bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimaksudkan atau dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir, itu pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga, itu warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia, yaitu yang pertama, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Konsekuensinya, apa yang terjadi jika kita tidak membayar pajak? Selain denda dan bunga keterlambatan, ketidakpatuhan pajak juga dapat menyebabkan penyitaan harta benda, pembukaan rekening bank, atau pengurangan pajak secara paksa dari sumber pendapatan. Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi hukum, termasuk tuntutan pidana yang dapat berakibat pada hukuman penjara atau denda bahkan yang lebih berat. Mengelak dari tanggung jawab pajak dapat merugikan reputasi keuangan dan juga bisnis Anda. Selanjutnya, apa sih itu objek pajak? Objek pajak dalam UU PPh adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengecualian yang bukan objek pajak, yang pertama ada bantuan atau sumbangan, termasuk dengan zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur Menteri Keuangan. 3, itu warisan. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi demi guna, dan asuransi beasiswa. Untuk kesimpulannya, membayar pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, patuh terhadap kewajiban pajak itu penting untuk mendukung keuangan pribadi dan juga stabilitas ekonomi negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.